Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu dan tetap bersemangat belajar meskipun dari rumah. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar dengan Bu Listiani bahasa Inggris dengan judul Describe Animal. Pertama-tama, boleh sampaikan dulu kemampuan dasar yang harus kalian kuasai, yaitu kalian mengenal sifat binatang sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, saya singkat aja ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran atau penjelasan dari Bulis, apa itu describe animal, supaya pemahaman kalian lebih mudah untuk memahami pelajaran hari ini, maka akan Bulis sampaikan atau putarkan video pembelajaran tentang describe animal. Silahkan ditonton, dipahami, supaya nanti kalian bisa dengan mudah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Assalamualaikum. Hello student, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope you very well. Saya sangat berharap kalian baik-baik saja. Anak-anak hebat, untuk video kali ini, Bu Guru akan mengajak kalian belajar tentang animals. Animals dalam bahasa Indonesia disebut hewan atau binatang. Listening, bagaimana cara kita mendengarkan pengucapan dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita praktek bersama ya. Listen to and repeat after your teacher. Dengarkan dan ulangi setelah gurumu. Frog, frog. Eagle, eagle. Crocodile, crocodile. Lion, lion. Fish, fish. Next, selanjutnya masih tentang listening. Bird, bird. Owl, owl. Monkey, monkey. Horse, horse. Deer, deer. Camel, camel. An, giraffe, giraffe. Oke anak-anak hebat, selanjutnya kita akan belajar speaking. Speaking, bagaimana cara kita berbicara dalam bahasa Inggris. Ayo kita praktik bersama. Let's speak English. Di sini ada dua orang anak sedang melakukan percakapan. Satu anak bertanya dan satu anak lagi menjawab. Kita simak ya. What animal is it? Temannya menjawab, it is an eagle. Dia bertanya lagi, what animal is it? Temannya menjawab, it is a frog. Dia bertanya lagi, what animal is it? Temannya menjawab, it is a crocodile. Selanjutnya tentang reading. Reading yaitu bagaimana cara kita membaca teks dalam bahasa Inggris. Yuk kita praktek bersama. Let's read. Judulnya Go to the Zoo. Disimak dan diikuti ya. Go to the zoo. Dayu and her family go to the zoo. They go there by car. At the zoo, Dayu see many animals. Dayu see a monkey, a camel, a lion, a giraffe, a horse, and a deer. She is very happy. Next holiday, she want to go there. Nah, itu tadi cara membaca teks bahasa Inggris. Sekarang kita artikan bersama ya. Go to the zoo. Pergi ke kebun binatang. Dayu and her family go to the zoo. Dayu dan keluarganya pergi ke kebun binatang. They go there by car.
Dia pergi menggunakan mobil. At the zoo, di kebun binatang, Dayu see many animals. Dayu melihat banyak hewan. Dayu see a monkey. Dayu melihat seekor monyet. A camel, seekor unta. A lion, seekor singa. A giraffe, seekor jerapah. A horse, seekor kuda. And a deer, dan seekor rusa. She is very happy. Dia sangat senang. Next holiday, she want to go there. Untuk liburan selanjutnya, dia ingin pergi ke sana. Selanjutnya, kita akan belajar tentang vocabulary. Nah, kita mengartikan bersama ya. Bu Guru yakin kalian pasti sudah bisa. Zoo artinya kebun binatang. Animal artinya apa ya tadi? Wah, pintar, hewan. An artinya semut. Owl artinya burung hantu. Camel artinya unta. Deer artinya rusa. Eagle artinya burung raja wali. Crocodile artinya buaya. Horse artinya kuda. And last dan yang terakhir, monkey artinya apa ya tadi? Wah, pintar, monyet. Nah, anak-anak hebat, semoga dengan adanya vocabulary ini bisa membantu kalian mengartikan nama-nama hewan dalam bahasa Inggris. Kita bisa mendeskripsikan binatang dimulai dengan name, namanya terlebih dahulu. Contohnya, it is snake, it is cow. Kemudian, bisa berupa size atau ukuran. Contohnya, it is big, it is small. Yang ketiga, physical characteristic atau ciri-ciri fisik dari hewan tersebut. Kita bisa mendeskripsikan ciri-ciri dari binatang tersebut. Misalnya, it has long neck, it has black white stripes. Makanannya. Contohnya, it eats meat, it eats leaves. Ataupun bagaimana caranya dia berpindah. It jumps, it flies. Dan dari di mana dia hidup. It lives in the jungle, it lives in the sea. Sekarang kita akan lanjut bagaimana cara membuat deskripsi dari binatang. Contohnya, ada gambar zebra. Kita mulai dari namanya terlebih dahulu. It is zebra. Kemudian kita lanjutkan pada ukurannya atau size-nya. It is medium size. Karakternya, it has black and white stripes. It has four legs and long tail. Makanannya, it eats grass. Cara bergeraknya, it can run. Dan yang terakhir, di mana dia tinggal? It lives in the savannah. Okay, thank you very much for watching today. See you next time. Baiklah anak-anak, setelah kalian menonton video pembelajaran tentang describe animal tadi, mudah-mudahan kalian mulai mendapat pemahaman how to describe animal, bagaimana menggambarkan suatu binatang dalam bahasa Inggris. Sebelumnya akan Bulis jelaskan dulu pengertian, tujuan, dan ciri-ciri descriptive text ya. Descriptive text adalah bentuk teks yang berisi gambaran tentang suatu objek. Nah, objek ini bisa animal, bisa people, bisa place, bisa thing, and etc. ya. Jadi yang mau digambarkan tuh bisa berbentuk binatang, bisa berbentuk orang. Yang pertemuan pertama dulu kita menggambarkan orang ya. Bisa juga place, tempat, people, orang, atau thing ya. Jadi benda baik hidup maupun mati yang bisa kita lihat itu bisa kita gambarkan.
Jadi descriptive text adalah teks yang menggambarkan suatu objek seperti binatang, tempat, orang, ataupun benda. Kemudian untuk mendeskripsikan binatang yang harus kita perhatikan adalah yang pertama adalah apa nama binatangnya, apakah fish, cat, dog, atau yang lainnya, etc. ya. Kemudian yang kedua adalah ukurannya seperti di tayangan tadi ya. Ukurannya bisa big, besar, small, kecil, little, kecil, huge, besar, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah karakternya. It has long neck, apakah punya leher panjang, small tail, ekor yang pendek, long nose, hidung yang panjang, big ear, telinga yang lebar, atau yang lainnya. Yang keempat adalah yang harus kita perhatikan adalah makanannya. Eat meat, leaves, grass, atau yang lainnya. Meat, daging, leaves, daun, grass, rumput, atau yang lainnya, biji-bijian, ya, seed, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, yang perlu kita perhatikan untuk menggambarkan binatang adalah bagaimana cara dia berpindah atau bergerak, misalnya jump, melompat, run, berlari, fly, terbang, creep, merayap, crawl, bisa juga merayap ya, swim, berenang, dan lain-lain. Yang terakhir adalah tempat tinggalnya. Di mana tempat tinggal binatang itu? Apakah in the jungle, in the water, in the sea, atau at home? In the jungle, di hutan. In the water, di air. Bisa di sungai ya, the water, in the river, in the sea, di laut, atau at home, atau di rumah binatang itu. Biasanya binatang peliharaan ya yang ada di rumah. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh menggambarkan binatang ya. Kira-kira binatang apa ini? Iya, jerapah. Bahasa Inggrisnya apa? Giraffe ya. Kalau kita tadi memakai acuan untuk menggambarkan binatang itu, apa nama binatangnya? It's giraffe. Bagaimana ukurannya? It's tall. Iya, tinggi ya. Kemudian bagaimana karakternya? Karakternya di sini it has a long neck ya. Jadi yang spesial dari giraffe ini, jadi jerapah ini yang spesial apa? Oh, lehernya panjang. It has a long neck. Kemudian apa makanannya? Apa makanannya? Oh ya, daun-daun karena dia tinggi ya. It eats leaves. Iya, makan daun-daun. Kemudian bagaimana cara dia berpindah? How to move? It walk to move ya, ia berjalan untuk berpindah. Lari ya, bisa juga lari ya. It run to move kalau dia sedang lari. Kemudian di mana tempat tinggalnya? It lives in a forest or in a zoo. Ia tinggal di hutan atau di kebun binatang. Jadi seperti itu ya anak-anak cara menggambarkan binatang. Kita lihat dulu namanya. Jadi aturan seperti yang tadi ya. Untuk mendeskripsikan binatang kita harus memperhatikan 6 aturan tadi supaya memudahkan kalian menggambarkannya. Di sini ada juga beberapa contoh snake. It is snake, it has a long body, it is dangerous and poisonous, it bites but it bites. Artinya ini seekor ular. Tubuhnya panjang, ia berbahaya dan beracun, ia juga menggigit. Caranya seperti itu bisa juga ya. Atau butterfly, ada yang tahu butterfly? Ya, kupu-kupu ya. Kupu-kupu. How to describe butterfly? There is a butterfly. It has beautiful color. Its color is it is colorful. It flies. Ada sebuah kupu-kupu atau seekor kupu-kupu, ia mempunyai warna yang indah, ia berwarna-warni, ia terbang. Atau juga misalnya cow, apa artinya? Ya, sapi ya. This is a cow, it belongs to tame animal, it eats grass, it produce milk. Ini adalah seekor sapi, ia termasuk binatang jinak atau ternak. Tame animal, binatang yang jinak.
It eats grass, ia makan rumput. It produce milk, ia menghasilkan susu. Bisa juga tidak harus plek seperti ini ya, sama persis misalnya, oh ini namanya apa, ukurannya, bagaimana karakternya. Bisa juga ditambahkan seperti contoh yang seperti cow ataupun butterfly dan snake tadi ya. Oke anak-anak, ini ada beberapa contoh nama-nama binatang untuk memudahkan kalian ya. Ada camel, canary, cat, dan seterusnya. Kalian bisa membacanya ya, mengulang-ulangnya, atau kalau kalian punya HP yang bisa screenshot, kalian screenshot untuk menambah catatan perbendaharaan, catatan kalian. Ada cattle, chicken, cow, dog, donkey, dove, duck, goat, goldfish, ya, goose, guinea pig, hamster, horse, pig, sheep, rabbit, pigeon, turtle, turkey, ya, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh ya. Kemudian ada juga di sini boleh tambahkan juga kebiasaan binatang atau habit atau activity. Snake, bites, menggigit. Bee, stings, menyengat, dan seterusnya ya. Kalian bisa mempelajarinya juga ya. Kemudian itu ya anak-anak ya, ada beberapa nama-nama binatang, beberapa kebiasaan binatang yang bisa kalian pelajari. Baiklah anak-anak, setelah kalian menonton video pembelajaran tentang how to describe animal, mendengarkan penjelasan saya, nah sekarang saatnya tulis, berikan tugas ya untuk mengecek pemahaman kalian how to describe animal. Di sini tulis berikan beberapa gambar hewan ya, ada 5, ada cat, ada fish, ada rabbit, ada horse. Nah, kalian pilih salah satu dari binatang ini, bisa pilih horse, bisa pilih fish dan yang lainnya. Pilih salah satu saja, kemudian kalian gambarkan seperti contoh yang animal yang contoh jirif tadi ya, yang seperti contoh di atas. Contoh jirif ini kalian buat, misalnya kalian pilih kucing, maka kalian jelaskan dengan menggunakan ketentuan tadi ya, misalnya namanya apa binatang ini, kemudian bagaimana ukurannya, bagaimana karakternya, apa makanannya, bagaimana dia bergerak, dan di mana dia tinggal. Nah, setelah kalian tulis jawabannya di selembar kertas, seperti biasa kalian foto, kemudian yang kelas 7A, B, C dikirimkan jawabannya ke Bu Listiani, sedangkan yang kelas 7D dikirimkan jawabannya ke Pak Happy. Paham ya anak-anak ya? Tugasnya tidak sulit ya, seperti contoh di atas tadi. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan benar. Baiklah anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini menambah pengetahuan kalian dalam bahasa Inggris.